Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan nikmatnya. Kita berada di tempat yang aman ini, di masjid, rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari tempat yang sangat aman dan dijaga keamanannya di dalam syariat. Kita bersyukur atas nikmat berada di masjid ini untuk mengkaji dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempelajarinya. Karena itu saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermohon kepadanya agar supaya memberikan balasan yang paling baiknya untuk takmir masjid atas kesempatan yang telah diberikan, dan juga kepada teman-teman yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini, dan kepada seluruh hadirin dan hadirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan apa yang kita dengarkan di majelis ini sebagai hal yang bermanfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat, sebagai perkara yang membawa kehidupan untuk kita, kehidupan di hati kita, kehidupan di badan kita, dan kehidupan hakiki untuk kita semua di dunia ini, di alam kubur, dan tatkala kita semua kembali ke negeri kekal abadi, tempat kehidupan yang hakiki, dikumpulkan oleh Allah di surganya yang penuh dengan keutamaan dan kemuliaan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tema yang kita akan bahas pada kesempatan ringkas ini adalah sebuah surah di dalam Al-Quranul Karim. Surah yang disepakati oleh para ulama ahli tafsir boleh masuk ke dalam golongan surah Makkiyah. Surah-surah yang turun sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Bahkan dari awal-awal surah yang turun sebagai kemuliaan untuk umat Islam ini. Sebuah surah yang disebutkan di dalamnya nama sebuah kabilah yang tidak ada di dalam surah manapun di dalam Al-Quran penamaan kabilah selain daripada surah ini. Itulah surah Quraisy. Surah Quraisy hanya berisi 4 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lila fi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Surah yang agung ini penjelasan tentang suku Quraisy. Quraisy itu dari suku pilihan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Wasilah bin Asqa radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail." Sungguhnya Allah telah memilih suku Kinanah, dimuliakan dari garis keturunan Nabi Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Kemudian dari suku Kinanah ini, dari garis keturunannya dipilihlah suku Quraisy. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Lalu dari garis keturunan Quraisy Allah memilih Bani Hashim. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wastafani min Bani Hashim." Dan saya dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Bani Hashim. Berarti Quraisy ini adalah suku yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalamnya. Berada di nasabnya. Karena Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama lengkap beliau Abul Qasim Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Fihr bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan.
Itu nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disepakati oleh seluruh ahli nasab. Seluruh ahli nasab. Karena itu kata Al-Hafidh Al-Iraqi rahimahullah di dalam Alfiyah beliau tentang sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, wahwa ibnu Adnana wa ahlun nasabi qad ajma'u ila kuna fil kutubi wa ba'dahu khulfun kathirun jammu asahhuhu hawahu hadan nadm. Kata beliau dari garis keturunan Adnan sampai Adnan ini, di situ ahli nasab semuanya sepakat. Tidak ada silang pendapat, itu garis keturunan dengan nama-namanya. Tapi setelah Adnan kepada Nabi Nuh, dari Nabi Nuh sampai ke Nabi Adam, itu banyak silang pendapat tentang urutan ayah-ayah, kakek-kakek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq di dalam Sirah, Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala, dan itu pula yang dikatakan oleh Al-Iraqi, wa asahhuhu hawaku hadan nabmu. Yang paling sahihnya apa yang saya sebut di dalam Alfiyaku ini. Al-Iraqi menyebutkan dari keturunan Adnan bin Udad, bin Muqawwim, bin Nahur, bin Tayrah, bin Ya'rub, bin Yasyub, bin Nabit, bin Ismail, bin Ibrahim, bin Tarah, atau biasa disebut dengan Azar, bin Nahur, bin Saruh, bin Ar'u, bin Falakh, bin Aibar, bin Shalakh, bin Arfakhad, bin Sam, bin Nuh. Kemudian dari Nuh ke bawah silang pendapat juga. Tapi yang paling sahihnya dikatakan bin Lamak, bin Mattashulal-Kha, bin Hanukha, bin Yar, bin Mahlil, bin Qainan, bin Yanis, bin Syid, bin Adam. Ada lagi bin Adam setelahnya? Yang ada yang melanjutkan ya. Ya. Tapi ahli nasab sepakat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pasti dari keturunan Ismail bin Ibrahim. Dan ahli nasab juga sepakat bahwa Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Nuh. Sebab Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ humul bakin. Kami jadikan keturunan Nabi Nuh itulah yang tersisa di atas muka bumi. Dan juga ahli nasab sepakat bahwa Nabi SAW itu keturunan Sam. Dari Nabi Nuh, anaknya yang bernama Sam. Dan juga ahli nasab sepakat bahwa dari keturunan Nabi Adam, beliau berasal dari anak Adam yang namanya Syed. Itulah nasab Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Sekarang apa hubungannya dengan Quraisy? Ini yang ingin saya ceritakan. Quraisy itu, kata Al-Iraqi, amma Quraisyun fa'asahhuha fihru jima'uha wal aktharuna nadru. Adapun Quraisy yang paling sahihnya menurut Al-Iraqi dan sejumlah ulama ahli tahqiq, dan sebagiannya menisbatkan ini pendapat ke pendapat mayoritas ulama, bahwa Quraisy itu dari Fihr bin Malik ibn Nadar. Namun kebanyakan ulama, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Nawawi dan selainnya, bahwa yang namanya Quraisy itu berasal dari keturunan An-Nadar bin Kinana. An-Nadar bin Kinana. Kemudian Quraisy itu juga disebutkan oleh Al-Qurtubi dan selainnya, itu ada kaitannya dengan Qusay bin Kilab. Sebab dia menyatukan orang-orang yang dinasab Quraisy di tanah Mekah, kemudian mereka menjadi penduduk Mekah dan penjaga tanah haram, itu adalah Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab, Qusay itu nama aslinya adalah Zaid. Qusay bin Kilab. Iya. Itulah yang disebut dengan Quraisy. Nah, dari sini bisa dipahami sebuah makna yang agung tentang surah Quraisy ini. Karena Quraisy itu secara bahasa dari kata al-qarsh, artinya mengumpulkan, menyatukan. Makanya orang-orang Quraisy itu banyak para pedagang. Disebut Quraisy karena mereka banyak para pedagang, mengumpulkan harta. Banyak dari kekayaan mereka. Dan dilihat dari sejarahnya, orang-orang Quraisy, mereka yang menyatukan penduduk haram.
Semuanya bersatu di bawah kepemimpinan orang-orang Quraisy. Itulah keberadaan orang-orang Quraisy dari masa dahulunya sampai kepada Qusay bin Kilab. Iya, selalu menyatukan manusia. Makanya mereka diberi sebuah keutamaan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala karena menjaga kebersamaan, cinta kepada keamanan. Orang-orang yang mempersatukan manusia. Dibuat nasab mereka lestari hingga hari kiamat. Dari nasab mereka seorang nabi yang paling agung dan paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Quraisy ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-a'immatu min Quraisy. Para pemimpin berasal dari Quraisy. Para pemimpin berasal dari Quraisy. Orang-orang Quraisy inilah yang memegang kunci Ka'bah. Yang mereka punya kehormatan melayani tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala di tanah haram. Orang-orang Quraisy ini diturunkan untuk mereka satu surah khusus. Dibaca hingga hari kiamat. Dibaca hingga hari kiamat. Maka ini sebuah keutamaan yang sangat besar. Diambil darinya pelajaran yang sangat berharga. Bahwa nasab itu bukan sekedar nasab. Tapi sebuah nasab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada sebabnya. Ada sesuatu yang menyebabkan dia lestari di tengah manusia. Makanya seorang yang ingin penyebutannya tetap indah, harum di tengah manusia, dia juga harus membuat sesuatu yang baik pula di dalam syariat. Dan itulah yang diterangkan, diisyaratkan di dalam surah ini. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Hendaknya mereka beribadah kepada Allah, Rabb yang menguasai Ka'bah ini. Iya. Orang-orang Quraisy dari kebiasaan mereka menyatukan, menjaga kebersamaan. Bahkan kalau dilihat di dalam sejarah mereka itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam Sahih Muslim pernah bercerita bahwa dulu beliau waktu masih muda, beliau menyaksikan bersama keluarganya, paman-pamannya, orang-orang Quraisy berkumpul. Ada yang disebut dengan Hilf al-Fadil. Disitulah mereka berkumpul, bersepakat bahwa siapa saja yang masuk ke tanah haram dizalimi, mereka akan membantu orang yang dizalimi. Menegakkan keadilan. Itu hal-hal yang baik. Lahir dari orang-orang dari suku Quraisy ini. Apalagi mereka berasal dari garis keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Iya. Nabi Ismail bin Ibrahim. Dua nabi yang sangat agung. Dan Nabi Ibrahim, beliau yang merintis kota Mekah. Tanah haram. Yang orang-orang Quraisy tinggal di situ. Di awal ayat dikatakan, li'ilafi Quraisy. Untuk ilaf Quraisy. Ilaf itu artinya ada dua secara bahasa. Sesuatu yang kita terbiasa dengannya, familiar dengannya, itu ilaf namanya. Atau ilaf sesuatu yang kita bersama di situ, bergabung padanya, itu ilaf juga. Jadi itu dua hal dari ilafnya orang-orang Quraisy. Nah, ada dua penafsiran populer di kalangan ahli tafsir. Ada yang mengatakan li'ilafi Quraisy itu maknanya penyebutan sebab keutamaan kenapa mereka dimuliakan, dijaga kebersamaannya, dijaga kebiasaan mereka, dijaga dari perniagaan mereka, dunia mereka. Kenapa dijaga? Itu disebutkan ada kaitannya setelah dibinasakannya Abraha dan tentaranya. Itulah surah sebelumnya. Ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bagaimana Abraha dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abdul Muttalib itu ketika diserang oleh pasukan bergajah itu, dia ambil unta-untanya. Maka dia datang kepada Abraha. Coba meminta untanya. Terus Ka'bah, kenapa kamu tidak lindungi? Kata Abdul Muttalib, saya ini pemilik unta, Rabbul Ibil.
Adapun Ka'bah itu dia punya Rabb. Dan Rabbnya sendiri yang akan melindunginya. Tidak perlu saya melindungi Ka'bah. Itu keyakinan tertanam pada mereka. Bahwa ini rumah Allah. Tanah haram, tanah yang diagungkan. Ada Rabbnya yang akan menjaganya. Ada Rabbnya yang akan menjaganya. Maka hancurlah Abraha karena ingin menyerang Ka'bah tersebut. Maka Ka'bah ini dilindungi oleh Allah, dihancurkan Abraha dan bala tentaranya itu juga diantaranya adalah keutamaan untuk orang-orang Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Itu makna yang pertama. Dan makna yang kedua, kata Ibnu Jarir rahimahullah, li'ilafi Quraisy artinya takjublah kalian, heranlah kalian dengan kebiasaan dan kebersamaan orang-orang Quraisy itu. Ilafihim. Ditegaskan lagi. Bagaimana kebersamaan mereka. Rihlatash syita'i was-saif. Mereka melakukan perjalanan di musim dingin dan di musim panas. Di musim dingin dan di musim panas. Karena orang-orang Quraisy ini, itu mereka punya kebiasaan di musim dingin, mereka melakukan perjalanan ke Yaman. Di musim panas, mereka melakukan perjalanan ke Syam. Ya. Di segala keadaan, mereka selalu dalam kondisi nyaman, baik, dan aman. Nah, itu keutamaan Allah berikan untuk orang-orang Quraisy. Bahkan di perniagaan mereka, kalau misalnya orang Quraisy pergi melakukan perniagaan, ada yang ikut bersamanya, ikut di rombongan mereka. Ya ikut di rombongan mereka itu juga menjadi aman. Menjadi aman. Itu dari keistimewaan yang Allah berikan untuk orang-orang Quraisy. Nah, sekarang dengan keistimewaan ini, takjublah kalian. Kenapa orang Quraisy itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang menyampaikan dakwah Islam, beribadah hanya kepada Allah, kenapa mereka menolaknya? Iya. Karena itu dikatakan, "Falyabudu rabb hadzal bait." Harusnya mereka itu beribadah kepada Allah, Rabb bait ini. Dialah yang memberikan kepada kalian keamanan. Alladzi at'amakum min ju'in wa amanakum min khauf. Dialah Allah yang memberi kalian makan sehingga kalian terhindar dari kelaparan, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keamanan untuk kalian. Karena yang diinginkan dari sebuah nikmat adalah mensyukurinya. Dan kesyukuran kepada nikmat adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah hanya kepada Dia yang Maha memberi nikmat kepada hamba. Maka harusnya ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka ini surah yang sangat agung. Menunjukkan kepada kita semua berbagai makna yang sangat besar. Pelajaran yang sangat berharga. Dari pelajaran tersebut, yang pertama, terdapat keutamaan orang-orang Quraisy. Keutamaan orang-orang Quraisy. Iya. Dan keutamaan itu dari sudut nasab, itu dihitung kepada keutamaan secara global. Kebanyakan orang-orang Quraisy. Adapun orang per orangnya, itu belum tentu semuanya di atas apa? Di atas kebaikan. Tapi kalau disebut dari sudut globalnya, itulah yang dipuji dari orang-orang Quraisy. Sampai keturunan Nabi pun seperti itu. Keturunan Nabi itu, apabila dia mengikuti jalan Nabi tersebut, itu barulah keturunannya dianggap menjadi keturunan yang baik. Baru berarti keturunan itu. Tapi dia kalau keturunan Nabi tidak mengikuti jalan sang Nabi, maka keturunannya tidak akan bermanfaat. Nasabnya tidak ada gunanya. Karena itu Nabi Nuh alaihi salam meminta supaya anaknya diampuni setelah anaknya tidak ikut masuk ke dalam Islam. Apa Allah tegurkan kepada Nabi Nuh? Innahu laysa min ahlik. Innahu amalun gairu salih. Sungguhnya dia itu bukan dari keluargamu. Diputus dari hubungan
kekeluargaannya karena tidak mengikuti ayahnya. Karena itu nasab apabila tidak mengikuti jalan Nabi, maka nasab itu tidak akan bermanfaat. Iya. Kemudian yang kedua, dari surah yang agung ini, kita melihat dari makna-makna yang besar. Dari kebersamaan. Yang merupakan simbol dan ciri orang-orang Quraisy. Li'ilafi Quraisy, ilafihim. Itu dari kata ilaf. Diambil dari nama Quraisy itu sendiri, sejarah mereka yang gemar menyatukan, dan diambil dari ilaf. Sudah merupakan pembawaan mereka. Nah, kebersamaan mereka ini, itu adalah hal yang ditetapkan di dalam agama. Karena agama ini dibangun di atas kebersamaan. Dibangun di atas al-ijtima'. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian di mana dahulu kalian itu bermusuh-musuhan. Ya. Lalu Allah mendamaikan hati-hati kalian. Ya. Maka kalian pun berubah menjadi orang-orang yang bersaudara. Berubah menjadi orang-orang yang bersaudara. Ini surah ini, surah Al-Imran ya, saya bacakan ayat tadi itu surah Madaniyah. Itu disebutkan nikmat terhadap kaum muslimin di kota Madinah. Mereka itu sebelum Nabi datang, sallallahu alaihi wasallam, mereka kerjanya perang saja. Selalu berperang. Ya, tapi setelah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Islam, agama yang benar, mereka pun menjadi orang-orang yang bersaudara. Menjadi orang-orang yang bersaudara. Maka itu nikmat yang sangat besar. Dan simbol dari agama ini. Menjaga dari kebersamaan. Menjaga dari kebersamaan. Karena itu telah datang di dalam syariat kita perintah-perintah besar di dalam hal tersebut. Bahkan perpecahan itu dicela di seluruh agama. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha wa ma auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Allah telah syariatkan untuk kalian agama. Apa yang kami wasiatkan kepada Nabi Nuh, apa yang kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad, dan apa yang kami wasiatkan kepada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Ini 5 ulul azmi. Wakilnya seluruh nabi dan rasul, sebab 5 ini yang paling utama. Apa wasiat Allah kepada para rasul? Hendaknya kalian menegakkan agama dan jangan kalian berpecah belah. Jangan kalian berpecah belah. Nabi Harun alaihi salam ketika didatangi oleh Nabi Musa dan Nabi Musa mendapati kaumnya menyembah anak sapi, maka Nabi Musa sangat marah kepada Nabi Harun. Sampai ditarik jenggotnya Nabi Harun. Nabi Musa menerima kitab dari Allah, dibuang kitab itu tanpa sadar oleh Nabi Musa karena marahnya beliau. Nabi Harun beralasan, "Inni khasyitu an taqula farraqtu baina bani Israil wa lam tarqub qaumi." Sungguhnya saya ini khawatir kamu akan menyangka saya ini memecah belah di antara Bani Israel dan tidak mengindahkan ucapanmu. Jadi perpecahan itu sangat dicela di seluruh syariat dan agama para nabi dan para rasul. Iya. Karena itu seorang muslim itu tabiatnya selalu menjaga kebersamaan. Dia hidup di dalam sebuah negeri, ada kepala negaranya, dia selalu menyandang prinsip mendengar dan taat kepada kepala negara muslim. Walaupun dia manusia yang paling fajir. Walaupun dia adalah manusia yang banyak dosanya. Kita diperintah untuk mendengar dan taat. Menjaga kebersamaan. Prinsip pokok di dalam agama. Mendoakan kebaikan untuk para penguasa. Semuanya. Tidak dikenal di kalangan ahli sunnah itu mendoakan kejelekan. Ya ada yang merinci-rinci ya antara pemimpin besar, pemimpin kecil. Itu omong kosong, gak baca buku-buku akidah as-salaf. Buku-buku akidah as-salaf semuanya memerintah untuk mendoakan pemerintah sepanjang dia berkuasa. Iya. Dan itu akan dibaca, diketahui oleh orang yang menempuh jalannya para sahabat. Sumber keamanan.
Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada amanatun li ashabi. Saya adalah pengaman di tengah para sahabatku. Fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun. Apabila saya telah pergi, maka akan datang kepada para sahabatku apa yang diancamkan untuk mereka. Wa ashabi amanatul li ummati. Dan para sahabatku adalah pengaman di tengah umatku. Jadi, itu jalan bagi siapa yang menghendaki kebersamaan, keamanan. Iya. Kemudian dari kandungan ayat yang mulia ini, nikmat-nikmat itu harusnya dibalas dengan mensyukurinya. Dan kesyukuran terhadap nikmat disebutkan oleh para ulama itu dengan 5 hal. Yang pertama adalah dengan mencintai Allah yang memberi nikmat. Yang kedua, dengan taat kepada Allah yang memberi nikmat tersebut. Kemudian yang ketiga, dia mengakui di dalam hatinya nikmat itu datangnya dari Allah. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Nikmat apapun yang ada pada kalian, maka itu nikmat datangnya dari Allah. Kemudian yang keempat, nikmat itu selalu dia puji Allah dengan lisannya atas nikmat-nikmat itu. Makanya seorang memperbanyak mengucapkan alhamdulillah. Dia dapat nikmat, dia baca alhamdulillahi alladzi tatimmus shalihat. Segala puji hanya untuk Allah, yang dengannya segala perkara salih menjadi sempurna. Dia terdiri dengan kondisi yang tidak menyenangkan, ada musibah, ada kesusahan, dia juga tetap baca alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji hanya untuk Allah di segala keadaan. Iya, dia makan, dia minum, dia baca alhamdulillah. Innallaha yuhibbul abda. Innallaha la yarda lil abdi idza akala aklatan aw syariba syurbatan ay yahmadallaha 'alaiha. Sungguhnya Allah ridha untuk seorang hamba kalau dia makan sebuah makanan atau dia minum sebuah minuman, dia membaca alhamdulillah, dia puji Allah atas nikmat tersebut. Iya. Kemudian rukun yang kelima dari kesyukuran, nikmat itu digunakan pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau dia benar bersyukur, melaksanakan apa yang diperintah, maka nikmatnya akan ditambah. Makanya penduduk Mekah itu, ketika mereka diajak untuk masuk ke dalam Islam, sebagian mereka berhujjah. Kami kalau nanti ikut kepada kamu Nabi Muhammad, kami akan dirampok. Ya. Kami akan disambar dari seluruh penjuru. Itu ucapan mereka. Innat tabi'il huda nutakhattaf min ardina. Kata mereka. Kalau kami mengikuti petunjuk bersama engkau, kami akan disambar dari negeri-negeri kami. Maka Allah ingatkan. Awalam yarau anna ja'alna lakum haraman aminan yujba ilaihi thamaratu kulli syai'in rizqan min ladinna walakin aktsarahum la ya'lamun. Bukankah tidakkah mereka melihat bahwa kami yang membuat untuk mereka tanah haram? Rezeki datang kepada mereka dari segala penjuru. Padahal kota Mekah itu bukan kota untuk bercocok tanam. Tapi subhanallah sampai hari ini di Mekah itu segala buah-buahan, makanan ada dari segala penjuru dunia. Kangkung saja ada di Mekah. Ya. Mau makan kangkung, ada sayur kangkung di Mekah. Ya, subhanallah. Datang dari segala penjuru. Walakin aktsarahum la ya'lamun. Itu rezeki dari sudut kami, tapi banyak di antara mereka yang tidak mengetahuinya. Maka tidak ada alasan untuk tidak beriman. Iya. Ketika mereka tidak mau beriman, maka turunlah kepada mereka, penduduk Mekah ini, berbagai ujian dan cobaan. Ya. Ketika mereka mengepung Nabi SAW, maka mereka pun ditimpa kelaparan. Ditimpa oleh paceklik. Iya. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Dan Allah buat perumpamaan. Sebuah negeri, maksudnya Mekah. Negeri ini tadinya aman, sentosa, rezekinya datang dari segala penjuru. Tapi mereka kafir terhadap nikmat Allah. Maka kami membuat mereka merasakan pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan.
disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Iya. Maka yang dimaksudkan falyabudu rabb hadzal bait. Ini sebuah kaidah. Nikmat-nikmat Allah itu ketentuan Allah. Tidak ada yang bisa menolaknya, tidak ada yang mengingkarinya. Iya. Hal-hal yang terkait dengan perbuatan Allah, rububiyah Allah, itu harusnya menyadarkan kita bahwa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mencipta, menghidupkan, mematikan, mengatur segala perkara, satu-satunya yang memberi rezeki kepada manusia, maka harusnya dia pula satu-satunya yang diibadahi. Falyabudu rabb hadzal bait. Hendaknya mereka beribadah kepada Allah, Rabb al-bait ini. Bukan beribadah kepada berhala-berhala. Sebab beribadah kepada berhala itu adalah sebab kehancuran. Sebab kehancuran untuk sebuah negeri. Iya. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam, awal kali beliau datang ke kota Mekah. Ini juga harus dilihat ya. Dalam tafsir Al-Quran. Saya lihat kadang teman-teman ini cuma ngambil ayat, tidak tahu ayat ini tempatnya di mana. Konteksnya di mana. Akhirnya, kadang kalau dia sebut nama surahnya, itu artinya dia posisikan ayat di tempat yang bukan pada tempatnya. Tahu itu artinya? Artinya berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Itu dosa ya. Ada dua tempat dalam Al-Quran. Mirip konteks ayatnya. Wa idh qala Ibrahimu Rabbi ja'al hada baladan aminan. Ini ayat di surah Al-Baqarah. Di surah Ibrahim, wa idh qala Ibrahim Rabbi ja'al hadal balada aminan. Jadi surah Al-Baqarah itu baladan aminan. Baladan nakirah tidak pakai al. Tapi kalau di surah Ibrahim hadal balada pakai al-balada. Itu kata para ulama di surah Al-Baqarah itu doanya Nabi Ibrahim awal kali melihat Mekah. Mekah masih tanah gersang, belum ada apa-apa. Beliau diperintah oleh Allah mendatangi tanah yang tandus itu. Tidak ada tumbuhan di situ. Iya. Maka beliau pun berdoa, ya Allah jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Kenapa beliau tidak berdoa, ya Allah jadikanlah negeri ini berlimpah ruah, banyak keturunannya, sejahtera. Keamanan dulu. Sebab keamanan sumber segala nikmat. Sumber segala nikmat. Makanya keamanan ini itu menjadi hal yang sangat besar. Allah bersumpah dengannya. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Maksudnya Mekah. Ya. Dan Allah jadikan kenikmatan yang paling besar di surga dengan nama keamanan juga. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa di kedudukan yang aman. Maksudnya di surga. Dengan nama keamanan. Di awal kali Mekah masih tandus, belum ada apa-apa. Itu doa Nabi Ibrahim di surah Al-Baqarah. Kemudian Nabi Ibrahim diperintah meninggalkan istri dan anaknya. Meninggalkan kota Mekah. Setelah itu Nabi Ibrahim balik lagi. Di kedatangannya di kali yang kedua, itu baru pakai al di situ. Sebab sudah jelas ada kotanya. Ada negerinya. Wa idh qala Ibrahim Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Dan ketika Nabi Ibrahim berkata, wahai Rabb kami, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Dan jauhkanlah saya beserta keturunanku dari peribadatan kepada berhala. Jadi Nabi Ibrahim sangat sadar dua hal yang merupakan pokok tegaknya sebuah negeri. Yang pertama keamanan, dan yang kedua tauhid, memurnikan ibadah kepada Allah, tidak ada penyembahan kepada berhala. Itu pokok keamanan untuk sebuah negeri. Inilah yang diingatkan kepada orang-orang Quraisy di sini. Falyabudu rabb hadzal bait. Hendaknya mereka beribadah kepada Allah, Rabb al-bait ini. Sebagaimana Allah telah berfirman kepada nabinya untuk mengatakan, wa innama umirtu an a'budu rabb hadzal bait, rabb hadzal bait alladhi harramaha. Wa innama umirtu an a'budu rabb hadhihi al-baldati alladhi harramaha wa lahu kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimin. Sungguhnya saya ini diperintah oleh Allah untuk beribadah kepada yang menciptakan negeri ini. Allah yang mengharamkannya. Mengharamkan segala hal yang Allah kehendaki.
Dan saya diperintah untuk menjadi orang yang selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari pelajaran yang berharga dari surah ini, kita harusnya selalu introspeksi diri. Kadang nikmat-nikmat itu jelas. Kita makan nikmat itu. Kita minum, kita hirup. Kita berada di tengahnya, terbuai padanya. Tapi masalah kita lupa mensyukurinya. Lupa akan kewajiban kita terhadap nikmat. Dan yang paling pokoknya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini harusnya menjadi pembawaan untuk setiap hamba. Kemudian di dalam surah ini, Al-Quran itu kata para ulama, semuanya adalah kandungan mengajak kepada tauhid. Kandungan keimanan. Tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang tidak menjelaskan tentang tauhid. Semuanya ada pembahasan tauhidnya. Di ayat manapun dalam Al-Quran. Termasuk di dalam surah ini. Sebab itu adalah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan sekali-sekali kalian itu meninggal kecuali sebagai seorang yang berislam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah engkau kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Maka hargailah dari segala nikmat yang Allah berikan. Syukuri nikmat tersebut. Hendaknya nikmat-nikmat itu membuat kita semakin baik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah orang-orang yang membawa kebersamaan, menjaga kebersatuan. Bukan orang-orang yang sedang membuat perpecahan, keributan dimanapun dia berada. Di kondisi apapun. Sebab seorang muslim itu telah syah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam belasan riwayat sahabat yang meriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa beliau bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Seorang muslim itu adalah siapa yang kaum muslimin selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Dan jadilah orang-orang yang hidup, ibadah kepada Allah. Dia selamat di kehidupan dunia ini dengan beribadah kepada Allah. Dan selamat keluar dari kehidupan dunia ini. Dalam keadaan dia tidak bermasalah dengan Allah. Tidak bermasalah dengan Rasulullah. Tidak bermasalah dengan agama ini. Dan tidak bermasalah dengan siapapun dari manusia di atas muka bumi ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada semuanya. Dan semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk seluruh hadirin dan hadirat. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.